Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi adik-adik yang mengakses perkuliahan di pagi hari, selamat siang bagi mereka yang mengaksesnya di siang hari, dan selamat sore bagi mereka yang mengaksesnya di sore hari. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali meskipun dalam suasana daring. Semoga pertemuan kali ini di dalam materi ini yaitu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terkecuali daripada itu, kita masih di dalam yaitu mata kuliah akhlak tasawuf, di mana separuh dari tengah semester yang awal seperti yang saya sampaikan kemarin itu berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian baru nanti setelah itu pada separuh materi yang terakhir yaitu nanti akan berkaitan dengan materi-materi tasawuf. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini meskipun direkam melalui kamera yang kurang begitu bening, tidak mengurangi kesemangatan panjenengan untuk belajar maupun mengaksesnya. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar ilmu akhlak, di mana di antara bahasanya adalah pengertian akhlak itu apa, atau apa yang dimaksud dengan akhlak, kemudian bagaimana posisi akhlak itu di dalam ajaran agama Islam. Sedikit saya review bahwa secara umum definisi akhlak itu adalah, kalau bahasa Indonesianya, sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lebih lama. Jadi bukan tindakan yang spontanitas ya, meskipun tanpa difikirkan, tapi tindakan yang menjadi kebiasaannya. Jadi kalau tindakan spontanitas itu tidak masuk di dalam definisi akhlak. Misalnya orang yang kemudian mengantuk, kemudian matanya terpejam, kemudian orang yang lapar, kemudian segera mengambil makanan untuk dimakan. Nah, ini refleks seperti ini tidak masuk di dalam bahasan akhlak. Tetapi yang masuk bahasan akhlak adalah bagaimana cara ketika dia ingin tidur dan bagaimana caranya ketika dia ingin makan. Nah, bahasan selanjutnya adalah berkaitan tentang bagaimana posisi akhlak itu di dalam ajaran Islam. Kemarin sudah saya sampaikan di antara faidah atau keutamaan akhlak di dalam ajaran agama Islam, seperti yang disinggung kemarin. Kalau kemarin belum disebutkan hadisnya, ini saya sebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh sahabat Ansar. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kuntu ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, ija'ahu rajulun minal ansari faqala lahu ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Ya, ketika itu Abdullah bin Umar bersama Rasulullah, kemudian datanglah seorang sahabat Ansar, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, siapa orang mukmin yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, bahwa seorang mukmin yang paling utama atau orang mukmin yang utama itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian di hadis-hadis lain disebutkan bahwa hal-hal yang banyak menyebabkan seorang itu masuk surga yaitu adalah mereka yang akhlaknya baik. Tentu akhlak ini bukan hanya berkaitan dengan sopan santun. Bila dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, makna berakhlak kepada Allah itu adalah perilaku takwa. Karena tidak mungkin orang itu dinamakan berakhlak kepada Allah tetapi tidak menjalankan perintahnya, juga tidak menjauhi larangannya. Begitu juga ketika makna akhlak itu disandingkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya, maka berakhlak kepada Rasulullah itu adalah dengan ittiba atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan kalau orang itu mencintai Rasulullah, maka itu bagian daripada akhlak yang terpuji. Tidak bisa orang itu dikatakan berakhlak kepada Rasulullah manakala ia tidak mengikuti
yaitu perilaku beliau, dalam artian perilaku yang berkaitan dengan syariat, apalagi membencinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," maka siapa saja yang benci kepada sunnahku atau perilakumu, maka dia tidaklah bagian dari golonganku. Maka berakhlak yang berkaitan dengan kita umatnya kepada Rasulullah adalah ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian mengikuti perilaku Rasulullah di dalam cara atau metode menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada orang tua, tentu kita sebagai seorang anak yang mengikuti perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat, menolong apa yang menjadi kebutuhannya yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan seandainya pun kita tidak berkesesuaian dengan orang tua, mungkin di dalam berpikir, berpendapat, berperilaku, maka ketidaksesuaian kita atau ketidakcocokan kita kepada orang tua ditunjukkan di dalam perilaku yang tetap baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau mereka itu sudah sangat tua atau sudah tua, apalagi salah satunya itu sudah tua, la taqul lahuma uffin, janganlah kalian berbicara kepada mereka perbicaraan uff atau atau apa saja yang semana dengan itu. Wala tanharuhuma wa qul lahuma qaulan karima, jangan sampai menghardik orang tua, kemudian ucapkanlah ucapan-ucapan yang mulia kepada orang tua. Akhlak kepada tetangga itu luar biasa diajarkan di dalam Islam. La yu'minu ahadukum hatta yukrima la yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu, tidaklah beriman atau sempurna iman di antara kalian, orang-orang di antara kalian, sampai dia kemudian memuliakan tetangganya dan lain sebagainya. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kedudukan akhlak itu betapa tinggi di dalam ajaran Islam. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilah lain yang masih berkaitan dengan akhlak. Di dalam bahasa Arab istilah itu dinamakan dengan suluk. Nah, suluk sin lam kaf. Ya, kalau bahasa Indonesianya ya suluk itu bisa kita artikan sebagai perangai atau tingkah laku. Kata-kata suluk itu kalau di dalam Al-Quran bisa panjenengan lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 32. Ini jangan lupa ketika melihat video ini adik-adik menyiapkan selembar kertas atau satu buah buku, kemudian alat tulis lainnya untuk mencatat perkara-perkara yang penting. Kenapa demikian? Karena saya pada pertemuan-pertemuan yang pertama ini tidak memberikan kalian materi yang berupa tulisan sebagaimana di kelas-kelas yang lainnya, berkaitan dengan waktu dan kemampuan yang saya miliki dan yang mungkin dilakukan saat ini. Maka saya hanya menyampaikan ringkasannya dari video ini. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 32 bercerita tentang Nabi Musa. Di situ ada kalimat suluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a lin-nadhirin bayda'a min ghairi su'in. Usluk yadaka, usluk artinya secara bahasa masukkanlah tanganmu. Jadi suluk itu secara bahasa memasukkan. Kemudian juga di dalam firman Allah yang lain, Allah bercerita tentang surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 yang ada kaitannya dengan kata suluk. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dulu nanti di akhirat itu akan ada perbincangan. Ada orang yang bertanya, ma salakakum fi saqar, wahai engkau, kenapa, apa yang menyebabkan engkau masuk di dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak menjadi bagian-bagian orang yang mengerjakan sholat. Salakakum artinya pergi, ya, secara bahasa tadi memasukkan dan secara bahasa juga artinya pergi. Nah, adapun secara istilah atau terminologi, makna dari suluk adalah innahu ibaratun an a'malil mar'i al-iradiyati al-muttajihati nahwa ghayatin maksudatin. Saya ulangi dalam bahasa Arabnya, innahu ibaratun an a'malil mar'i
al-iradiyati al-mutajjihati nahwa ghayatin maqsudatin. Jadi yang dimaksud dengan suluk itu adalah perumpamaan dari aktivitas-aktivitas manusia yang memang dikehendaki untuk tujuan tertentu. Jadi pergerakan, tingkah laku, aktivitas manusia yang dilakukan olehnya, kemudian dengan aktivitas itu dia ingin melakukan sesuatu. Artinya di dalam aktivitasnya itu dia melakukannya dengan secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu. Itu dinamakan dengan suluk. Nah, sekarang pertanyaannya, terus apa perbedaan atau hubungan antara suluk dan akhlak? Profesor Toha Hubaisy menyatakan di dalam bukunya, ya, as-suluku au inna suluka huwa kullu fi'lin iradiyyin yasduru min sahibihi ka qauli sidqi wal kadhibi wal karami wa nahwi dzalik. Amal akhlaqu annahu sifatun nafsiyatun ay halatun rasikhatun fin nafsi wa laysat syai'an kharijiyan mudhhariyan fal akhlaqu syai'un yattasilu bi batinil insani. Jadi yang dinamakan dengan akhlak, dinamakan dengan suluk itu adalah kullu fi'lin iradiyyin. Jadi semua pekerjaan yang memang diniatkan oleh pelakunya, yasduru min sahibihi ka qauli sidqi wal kadhibi wal karmi wa ghairi dzalik. Jadi seperti orang yang mengatakan perkataan secara jujur, orang yang mengatakan perkataan tetapi berdusta dan lain sebagainya, orang yang mengatakan secara lemah lembut, itu termasuk dalam pengertian suluk karena dia melakukannya secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu ketika melakukan itu. Orang berkata jujur ada tujuannya, orang berkata bohong tentu ada tujuannya, dan dia mengatakannya dalam keadaan sadar. Artinya dia memang meniatkan untuk berkata bohong maupun menyatakan atau meniatkan untuk berkata jujur dan seterusnya. Adapun akhlak itu syai'un yattasilu bi batinil insani, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan batinnya manusia. Maka hubungan akhlak dengan suluk itu dengan bahasa yang sangat indah sekali. Kata beliau, fasuluku dalilul khalqi wa rumuzun lahu wa unwanun alaih. Ya, ini dikutipkan oleh beliau dari Mabahis fil Falsafah al-Akhlaq halaman 100. Kata beliau, fasuluku dalilul khalqi. Jadi suluk atau tingkah laku itu adalah dalilun, ya, dalilnya, atau rumzun lahu wa unwanun alaihi. Jadi bahwa kalau akhlak itu berkaitan dengan batinnya manusia dan suluk itu adalah perbuatannya, maka suluk itu adalah menjadi pertanda apa yang difikirkan seseorang di dalam batinnya. Kalau Hakim selalu mengatakan, di antara yang beliau katakan itu, teko tidak akan mengeluarkan teko yang berisi kopi, ya kurang lebihnya seperti ini. Jika teko yang berisi kopi, maka dia akan mengeluarkan kopi dan tidak akan mengeluarkan teh. Jadi apa yang dikeluarkan oleh teko itulah apa yang menjadi isi teko itu sendiri. Maka hubungan antara suluk dan akhlak itu adalah bahwa suluk itu adalah pengejawantahan dari apa yang terdapat di dalam hati manusia. Nah, itu berkaitan dengan istilah yang berkaitan itu yang maksud saya itu berkaitan dengan istilah suluk yang masih ada hubungannya dengan istilah akhlak, tentang perbedaan suluk dan akhlak, kemudian hubungan keduanya. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, pembahasan selanjutnya adalah tentang perkembangan suluk, ya. Jadi falasifatul akhlak, ya, filosof akhlak itu membagi perkembangan suluk itu menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah kanal insanu madfu'an bil gharaizil insaniyati allati tadfa'uhu ila sulukin muayyanin li isba'i hajati wa mutatallibati hayatihi yaumiyati. Jadi pada perkembangan awal suluk manusia itu ya ditampakkan atau muncul karena manusia itu
ingin memenuhi kebutuhan hidupnya semata-mata. Jadi tingkah laku manusia itu pada tahapan pertama, jika itu dianggap sebagai perkembangan ilmu suluk atau hal-hal yang berkaitan suluk, pada awalnya manusia itu dinilai dari bagaimana dia mendapatkan apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Jadi dikatakan kana aqrabu ma yakunu ilal hayawaniyati. Jadi tingkah laku manusia itu di tahapan-tahapan pertama di dalam kehidupan manusia atau peradaban manusia itu aqrabu ilal hayawaniyati, lebih dekat kepada yaitu sifat-sifat kehewanan. Jadi manusia kegiatannya atau aktivitas hidupnya tidak jauh-jauh dari aktivitas yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya semata-mata, tentang makan, tentang minum, tentang tempat tinggal dan lain sebagainya, di mana kebutuhan semata-mata yang 3 tadi ya tidak jauh dari apa yang memang dibutuhkan oleh para hewan juga. Nah, pada marhalatus tsaniyah, pada tahapan yang kedua itu badal insanu ya'rifu kaifa yura'i maslahatal qabilati wa yaqum bidifai anha. Pada tahapan yang kedua, manusia karena sudah berkembang, ittasa'a nitoquhu, semakin luas pergaulan manusia, kehidupannya semakin banyak dan dia menjadi bagian dari masyarakat. Meskipun masyarakat di sini masih terbatas di dalam qabilah-qabilah, maka ya'rifu kaifa yura'i maslahatal qaum, ya, atau maslahatal qabilati wa yaqumu bidifai anha. Seorang manusia kemudian suluknya berubah, meningkat dari sekedar semata-mata mencari makanan, kemudian dia berubah tingkah lakunya itu berkaitan dengan hal-hal yang yakni tata'alaku bi maslahatil qabilah. Dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan, kemanfaatan qabilah atau kaum di mana dia tinggal di tempat itu. Nah, tahapan selanjutnya al-marhalatus tsalitsatu atau tahapan yang ketiga, setelah manusia itu mengetahui bagaimana tidak hanya sekedar berperilaku hidup untuk memenuhi hajat hidupnya saja, makan, minum, tempat tinggal, kemudian juga dia mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan dengan kaumnya, maka kemudian secara luas lagi ya, tahapan selanjutnya berkaitan juga dengan bagaimana kaumnya itu, ya, dia berusaha agar kaumnya itu atau menjadi bagian dari kaum itu yang bisa berkomunikasi, bermuamalah, hidup berdampingan dengan kaum-kaum yang lain, sehingga kemudian muncul tidak hanya tentang akhlak tetapi tentang peraturan dalam bentuk mungkin kesepakatan kecil maupun kesepakatan besar antar kabilah yang ada di tempat di mana dia berada. Kemudian setelah itu tahapan al-marhalatur rabi'atu, tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir, irtaqa al-fikru al-basyiri wa asbahat al-akhlaqu ghayatan fi haddi dzatiha. Kemudian setelah itu manusia tidak hanya berkaitan dengan peraturan-peraturan saja yang menjadi batas-batas atas perilakunya, melainkan peraturan-peraturan tersebut sudah kemudian dikalahkan dengan al-akhlaq, yaitu akhlak. Kenapa demikian? Karena kalau kita berkaitan dengan membicarakan tentang hukum atau peraturan-peraturan, maka yang dibatasi oleh hukum dan peraturan-peraturan itu adalah berkaitan dengan hal, maksud saya berkaitan dengan hal-hal yang melanggar yaitu hak-hak orang lain. Ya, jadi di mana hak itu jika ditelisik secara lebih dalam bisa berkaitan dengan pidana atau tindakan kriminal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Adapun akhlak lebih jauh daripada itu. Akhlak itu adalah meskipun melanggarnya tidak ada kaitannya dengan tindakan pidana, tetapi tidak elok dipandang oleh masyarakat. Misalnya ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua atau kaum masyarakat yang lebih banyak, sementara kita sendirian lewat di tengah jalan, di tempat-tempat tertentu, tindakan itu memang ya tidak melanggar peraturan, karena tidak ada aturan yang tersurat secara jelas bahwa orang kalau lewat di samping orang yang lebih tua harus memberikan ucapan salam atau sejenis itu yang kemudian menunjukkan bahwa kita melakukan permisi. Dan tidak ada sanksi secara hukum bahwa orang yang tidak melakukan itu
itu kemudian diberi sanksi hukum dalam pasal-pasal apapun ya. Nah, tetapi di dalam ilmu akhlak perbuatan tersebut bertentangan. Karena apa? Karena lazimnya orang yang lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua, yang lebih sedikit memberikan penghormatan kepada yang lebih banyak. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusallimal saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Jadi kalau lewat di pinggir jalan hendaknya orang yang saghir itu yang lebih kecil artinya lebih junior ya, itu memberikan salam kepada yang lebih senior, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua juga menyayangi yang muda. Wal maru 'alal qa'idi, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Kemudian wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit jumlahnya memberikan penghormatan kepada yang banyak jumlahnya. Sebaliknya yang jumlahnya banyak mengayomi yang sedikit jumlahnya. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, ini berkaitan dengan suluk yang masih ada kaitannya dengan pembahasan akhlak. Jadi kalau akhlak dan suluk itu hubungannya sangat erat sekali. Nah, adik-adik yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirukum usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.